Pernahkah kamu melihat seorang pria yang masuk ke ruangan, tidak banyak bicara, tapi semua mata, terutama gadis-gadis muda yang paling cantik langsung tertuju padanya? Mereka bukan sekadar melihat, mereka merasa terintimidasi namun penasaran setengah mati. Gadis muda yang biasanya sombong, manja, dan sulit diatur, tiba-tiba menjadi sangat lembut dan patuh di hadapannya. Apakah itu karena uang? Wajah tampan? Bukan, itu adalah otoritas. Sesuatu yang memancar dari otak, bukan dari dompet. Kali ini aku akan membongkar rahasia gelap namun berkelas. Bagaimana menggunakan kebijaksanaan stoikisme untuk membuat gadis yang masih polos sekalipun merasa kecil dan akhirnya tunduk di bawah wibawamu. Jika kamu hanya mencari tips meraih murahan, silakan pergi. Tapi jika kamu ingin menjadi tuan bagi dirimu dan duniamu, tetaplah di sini. Kebanyakan pria saat mendekati gadis muda bertingkah seperti pelayan. Dia memujinya secara berlebihan, membalas chatnya dalam hitungan detik, dan menjadi sangat tersedia hanya karena dia punya wajah cantik. Tahukah kamu apa yang terjadi di pikirannya? Dia melihatmu sebagai mangsa. Dia tahu dia punya kendali atas emosimu. Dalam stoikisme, ini adalah kehancuran. Kamu menjadi budak dari nafsumu sendiri dan wanita secara insting tidak akan pernah bisa tunduk pada pria yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Gadis muda dengan segala kepolosan dan ego yang meledak-ledak mencari satu hal yang tidak mereka miliki, stabilitas. Mereka butuh batu karang, bukan keset kaki. Rahasia pertama untuk membuat dia bertekuk lutut adalah wisdom atau kebijaksanaan. Gadis muda seringkali hidup dalam badai emosi. Mereka cemas tentang validasi sosial, tren, dan perasaan sesaat. Disinilah kamu masuk. Sebagai seorang stoik, kamu tidak ikut dalam permainan emosionalnya. Saat dia mencoba mengetesmu dengan shit test atau drama kecil, kamu hanya menatapnya dengan tenang. Ketenanganmu adalah otoritas. Kamu menunjukkan padanya bahwa duniamu tidak berputar di sekeliling kecantikannya. Seorang Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk tidak bereaksi. Saat kamu tidak bereaksi terhadap godaan atau dramanya, dia akan mulai bertanya-tanya, siapa pria ini? Kenapa pesonaku tidak mempan padanya? Disitulah rasa hormat lahir, dan di mana ada rasa hormat, di situ ada keinginan untuk tunduk. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Gunakan logos. Bicaralah padanya bukan tentang hal-hal yang remeh, tapi tentang prinsip hidup. Saat kamu berbicara dengan visi yang jelas, saat kamu menunjukkan bahwa kamu tahu kemana arah hidupmu, dia akan merasa seperti seorang murid yang menemukan gurunya. Gadis muda sangat haus akan bimbingan, meskipun mereka sering berpura-pura tidak butuh. Tunjukkan bahwa kamu adalah pria yang memiliki aturan main. Jangan takut untuk berkata tidak. Pria yang berani menolak adalah pria yang memiliki nilai. Jika dia terlambat, tegur dengan tenang. Jika dia bersikap tidak sopan, tinggalkan dengan elegan. Otoritasmu bukan dari teriakan, tapi dari keberanianmu untuk menjaga standar hidupmu sendiri. Ini akan membuatnya merasa bahwa mendapatkan perhatianmu adalah sebuah prestasi, bukan sesuatu yang gratisan. Gadis muda biasanya dikelilingi oleh pria-pria yang berisik. Pria yang selalu pamer, selalu bicara tentang dirinya, dan selalu berusaha mengesankan. Jadilah anomali. Gunakan keheningan. Dalam setiap interaksi, biarkan ada jeda. Jangan terburu-buru mengisi kesunyian. Keheningan seorang pria stoik adalah ruang yang penuh dengan tekanan seksual dan mental. Saat kamu diam dan hanya menatapnya dalam-dalam, dia akan merasa ditelanjangi secara psikologis. Dia akan merasa bahwa kamu bisa melihat menembus kepolosannya, menembus topengnya langsung ke jiwanya. Perasaan terlihat oleh pria yang lebih bijaksana darinya adalah afrodisiak paling kuat yang pernah ada. Ingatlah prinsip ataraksia alias ketenangan jiwa. Gadis muda akan membawa badai dalam hidupmu jika kamu membiarkannya. Tapi jika kamu tetap teguh, jika kamu menjadi tempat di mana dia merasa paling aman, dia akan menyerahkan seluruh kesetiaannya padamu.
Dia akan bertekuk lutut bukan karena paksaan, tapi karena dia merasa bahwa hanya di bawah naungan wibawamu lah dia bisa menjadi dirinya yang paling murni. Kamu tidak hanya menaklukkan tubuhnya, kamu menaklukkan eksistensinya. Kamu adalah tuannya, karena kamu adalah tuan bagi pikiranmu sendiri. Ingat, menjadi pria yang berwibawa bukan tentang menindas, tapi tentang mengungguli. Kamu mengungguli dia dalam kontrol diri, kamu mengungguli dia dalam visi, dan kamu mengungguli dia dalam kebijaksanaan. Itulah yang membuatnya bertekuk lutut. Dia melihat dalam dirimu sesuatu yang sangat langka di dunia modern ini. Mulai hari ini berhentilah mengejar kecantikannya. Mulailah membangun otoritasmu. Jadilah bijaksana, jadilah kuat, dan biarkan dunia, termasuk dia, bertekuk lutut di hadapan karaktermu. Seperti kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Kekuatan yang sejati adalah kemampuan untuk menguasai dirimu sendiri, karena jika kamu tidak bisa memimpin dirimu, kamu tidak akan pernah bisa memimpin orang lain.